Ya, Ya. Was, kita lagi membahas satu isu nih yang lagi heboh nih. Tapi saya tanya dulu, jangan-jangan kamu nggak tahu masalahnya banyak orang Islam di sini nggak tahu duduk perkara, tahu-tahu naik-naik aja. Ya, saya Saya, udah tahu. Oke, apa coba kamu ceritakan dulu yang jelas dulu. Apa yang sedang terjadi kamu tahu? Iya, kata siapa nih? Panji ini ya. Hmm, Udah nonton YouTube juga. Nonton saya. Video di YouTube udah nonton. oke. Panji bilang dalam salah satu acara komedi itu stand up komedi dia bilang emang kalau nggak pernah sebolong sholatnya maka dia itu baik. Ya enggak. Bukan. Masa dengar-dengar dia itu mengkritik bagaimana orang-orang Indonesia ini yang dalam tanda kutip ya, dalam hemat saya ini, dia mengkritik bahwa pola pikir orang-orang Islam di Indonesia itu memang dungu berjamaah. Kenapa? Kenapa berdungu berjamaah? Orang-orang Islam itu kenapa dungunya berjamaah? Karena mereka mengatakan memilih pemimpin berdasarkan sholatnya. Sekarang kamu saya tanya, ada nggak fenomena di negara kita tercinta ini bahwasanya memilih pemimpin itu berdasarkan sholatnya? Kalau sholatnya rajin, maka pantas jadi pemimpin. Nah, itulah yang dikritik oleh Panji. Apa hubungannya? Coba, silakan. Dan gara-gara itu dilapor polisi. Biasa, lapor. Nah, silakan. Silakan. Ya, Hmm. pada intinya kata si Panji ini orang sholatnya tidak bolong-bolong, rajin sholat belum tentu baik, kan itulah kesimpulan dia ngomong begitu. Ya, apakah Ya kan? salah punya kesimpulan seperti itu? Salah. Salah. Betul kan saya bilang? Jadi kalau Mas Panji nonton, ya inilah orang-orang Indonesia. Kebanyakan orang-orang Indonesia memang sudah seperti itu. Mau gimana? Boleh aku jawab? Nah, silakan. Makanya kan sholat itu sesungguhnya menghindari perbuatan keji dan mungkar. Makanya ketika ada orang sholat dia masih melakukan hal-hal yang negatif lah, macam-macam korupsi, bla bla lah. Berarti itu ada yang salah dengan sholatnya. Kok jadi sholatnya yang disalahin? Sekarang saya tanya, Ada. apakah kalau orang sholat maka itu menghindari dia untuk melakukan satu perbuatan kejahatan? Iya. Survei membuktikan orang sholat tidak menghindari dia berbuat jahat. Buktinya sebentar. Yang baru ditetapkan sebagai tersangka itu, siapa itu? Yang Menteri Agama ya kalau nggak salah ya, baru ditetapkan jadi tersangka. Apakah dia sholat? Sholat. Buktinya tersangka korupsi, dana haji. Ayo, siapa lagi? Gubernur tuh, Gubernur Aceh, Gubernur ini, Gubernur itu, Muslim semua itu sholat. Buktinya korupsi. Kurang gimana? Apa hubungannya coba? Banyak pemimpin sholat rajin. Oh, kalau udah apalagi kalau udah mau kampanye. Kalau sudah mau kampanye itu pasti calon gubernur, calon bupati, sholat, Al-Fatihah. Sampai kapan umat dibodoh-bodohi terus menjual agama? Loh, dari mana jalan ceritanya? Coba, apa hubungannya? Coba. Anda ini diskusi apa pidato? Coba silakan, kamu bantah omongan saya. Dari mana jalan ceritanya kalau sholat itu bisa mencegah perbuatan mungkar? Ayo. Iya, makanya dalam Al-Quran pun ada juga tertulis, celakalah bagi-bagi orang sholat. Apa itu celaka bagi orang sholat? Itu ya orang melalaikan sholat. Dia sholat itu mungkin tidak khusyuk, mungkin untuk duniawi, mungkin untuk dipandang orang, mungkin untuk bla bla. Hati kita mana tahu. Belum tentu orang rajin sholat itu ikhlas karena Allah, belum tahu. Mungkin dia dibilang alim nanti, dia rajin sholat nanti pilih jadi pemimpin. Ada juga, kita nggak tahu hati orang. Tapi kalau betul sholat di hati dia itu pasti. Contoh Ustaz Somad. Ustaz Somad itu 400 juta ada nyumbang sebulan YouTube dia untuk orang fakir miskin. Gitu. Baik.
Bagaimana kamu Bentar, menggunakan? Baik bentar. nih, saya akan balikkan kamera saya ini ya. Bentar. Oh, silakan. Sholat itu ritual, Edis. Ritual dari hati sama Allah. Jadi orang ikhlas nggak ikhlas itu kita nggak tahu. Makalah celaka bagi orang sholat itu orang melalaikan sholatnya. Satu jadi kayak ikhlas, pamer atau gimana. Celaka dia. Mana tahu kita. Tapi kalau betul-betul sholat karena Allah itu pasti dia perbuatan yang negatif itu tidak bakal ada. Tapi ikhlas ya, bukan karena bla 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 bla. Bukan karena pencitraan lah macam-macam. Begitu, Edis, silakan dilanjut. Oke, baik. Jadi kesimpulan kamu, kalau orang sholat, kalau orang rajin sholat, maka otomatis dia baik. Kalau sholatnya betul. Kalau sholatnya betul. Jadi ada sholat yang nggak betul. Jadi ada sholat yang nggak betul. Banyak. Gimana? Oke, sholat yang nggak betul tuh sholat nggak? Sholat yang nggak betul tuh coba tunjukkan. Sholat yang nggak betul itu kan sholat yang nggak begini. Atau tangannya misalnya harusnya begini tapi begini. Ah, itu sholat yang nggak betul. Itu sholat yang nggak betul. Sekarang saya tanya, loh, memang betul. Sholat yang betul adalah sholat yang begini, kemudian begini, kemudian begini. Ah, itu sholat yang betul. Sholat yang tidak betul misalnya yang begini-begini. Ah, ini sholat yang nggak betul nih. Loh, bagaimana kamu menuduh bahwa sholatnya itu tidak betul? Saya kasih contoh. Contoh nih, Gubernur Aceh. Tempuh siapa itu Gubernur Aceh yang tersandung kasus korupsi? Sholat nggak dia di masjid di Aceh? Sholat. Apakah kamu mengatakan sholatnya tidak betul? Dari mana kamu katakan sholatnya tidak betul? Gerakannya benar, ini benar, begini betul. Dari mana kamu katakan itu sholatnya salah? Oke, siap. Kamu bilang gubernur yang tersangka itu soalnya betul, begini betul. Pernah kamu tengok dia sholat kayak gitu? Yaudah, sekarang gini saja. Sekarang kamu kan menuduh bahwasanya sholat mereka itu tidak betul, sholatnya salah, iya kan? Betul nggak? Berarti sekarang kamu tunjukkan kepada saya bahwa sholatnya salah, gerakannya salah. Sholat kan cuma gerakan-gerakan saja. Gerakan begini. Aku bisa tunjukkan sholat dia salah. Nah, gimana? Aku bisa tunjukkan sholat dia salah. Sholat dia salah. Kalau aku bisa tunjukkan. Kalau sholat dia salah, dia masih melakukan hal negatif. Berarti sholat dia salah. Justru dengarkan. Orang yang sholat itu adalah orang-orang yang menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya. Setuju nggak? Ya. Setuju nggak? Yes, maka kita logika. Tenang, tenang. Orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Oke. Betul tidak? Menurut Muhammad, Rasulnya Allah, bahwasanya barang siapa mencuri, barang siapa berzina tetap masuk surga asal mengucapkan syahadat. Setuju? Makasih Bang Idar. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Jawab. Dengar. Betul atau tidak? Dengar. Betul atau tidak? Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga. Sekalipun dia maling, sekalipun dia berzina, masuk surga. Menurut keterangan dari Rasulnya. Setuju? Ya, oke. Setuju nggak? Setuju atau tidak? Ya diam dulu. Ngomong takut. Takut. Oke lah. Intinya klaim dengar. Intinya klaim kamu terpatahkan. Orang yang sedengar, orang yang sholat tidak membuktikan bahwa dia menjadi orang baik. Jadi orang gak sholat atau sholat tidak menentukan tingkat kebaikan, tidak menentukan apakah dia pantas jadi pemimpin atau tidak. Makanya Panji bikin bercanda. Contoh. Dengar. Ini contoh bercanda. Dengar. Ini kadang-kadang mereka ini tukang ngomong aja. Gini, dengar. Panik ini kalau kok panik? Ya. Kamu sudah membuktikan bahwasanya sholat itu tidak menentukan tingkat kebaikan seseorang. Kamu ngomong 5 kata, saya 5 kata. Baru adil. Ini kamu ngomong banyak. 100 kata, aku 1 kata aja susah. Silakan. Di mana keadilan Anda sebagai host? Silakan.
ini deh saya, kita secara ilmiah, maka Anda tuh keren. Kita harus logika, ilmiah, akademis, itu keren Anda. Logika sederhana. Makanya orang kalau rajin sholat, betul rajin sholat karena Allah, pasti dia dekat kepada Allah. Dekat. Semakin orang dekat, dia semakin takut. Takut melanggar perintah Allah. Oke, Contoh lagi nih. Aku ngambil logika simpel sebentar sekali. silakan. Anda kenal dekat dengan kasat narkoboy. Kenal dekat. Dia orangnya baik ke Anda, tapi dia paling anti kalau ada narkoboy. Siapapun tangkap dia, walaupun kawan saudara. Pasti Anda makin takut melakukan hal narkoboy. Karena Anda kenal dekat dengan dia, dan dia anti boleh dengan narkoboy, walaupun kawan dekat. Anda pasti segan. Ya kawan aku dekat gak enak, laku narkoboy gak enak. Itu logika ilmiahnya kita. Semakin gak enak dia melakukan hal-hal yang narkoboy, hal negatif gitu. Paham gak masuk? Nyambung gak? Nggak nyambung, orang yang diomongin sholat. Iya. Kamu nggak nyambung loh. Makanya orang Inti diskusi kita adalah kamu mengatakan bahwa seseorang yang banyak sholat, seseorang yang semakin rajin sholat, maka otomatis dia semakin baik. Itu kan kesimpulanmu, betul? Anda nggak nyambung. Oke. Udah tidur di bawah sana. Emang Anda yang ngomong begitu tadi kok. Susah. Lagi pula ya, begini. Yang namanya pendapat, keyakinan dia, pengalaman hidup dia, nggak mungkin kan dia menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman tetangga. Nggak mungkin. Kamu akan mengambil sesuatu, mengambil tindakan sesuai dengan jam terbang pengalaman yang pernah kamu hadapi. Ya kan? Iya, nggak mungkin berdasarkan pengalaman tetangga. Makanya selama Panji hidup, dia melihat satu fenomena. Ini nggak beres nih. Masa memilih pemimpin berdasarkan sholatnya? Apa hubungannya? Nah, itu keyakinan dia. Nah, kalau keyakinannya dia itu diungkapkan, ya bantahlah. Kalau memang apa yang dia yakini, apa yang pengalaman dia itu salah, bantah. Ajak berdebat. Malah dilaporin polisi. Memang aneh teman-teman. Negeri kita ini aneh teman-teman. Negara kita ini memang sudah masuk ke dalam tahap itu. Orang itu tidak bisa yang namanya menerima pendapat, tidak bisa yang namanya berbeda gagasan. Kalau beda gagasan, penjarakan. Memang luar biasa ini. Makanya teman-teman di dalam agama Islam itu teman-teman, memang sering sekali menindas orang-orang yang beda pendapatnya. Betul. Kalau kamu Islam, kamu baca Al-Quran, kamu punya pendapat sendiri, pendapatmu itu beda, oh siap-siap kamu akan dibilang kafir. Masih mending kalau kamu dibilang kafir doang. Kalau kamu dibilang darahmu halal, mau ngomong apa? Iya, memang begitu. Betapa banyak, ini kejadian terus-menerus. Salah satu kejadian yang paling menarik perhatian saya, itu adalah sekelompok pemuda di Lombok. Ada sekelompok pemuda di Lombok. Para pemuda ini, teman-teman, dia membuat video. Dia bakar itu kitab-kitab tafsir itu. Dia bakar kitab ini, kitab Ibnu Katsir, dibakar semua, dibakarin sama dia malam-malam. Lalu mereka ngomong apa? Ngomong begini. Selama ini kita membaca Al-Quran, kita mau coba memahami Al-Quran, nggak boleh beda pendapat sama ulama ini. Kita harus ikutin maunya dia. Dia bilang begitu. Kenapa saya baca Al-Quran? Yang Al-Quran ini adalah untuk manusia, bukan untuk Ibnu Katsir doang. Ini kan untuk manusia, untuk siapapun yang berakal, siapapun yang bertakwa. Maka dibaca, kemudian dia berpikir. Tetapi kenapa pikiran saya nggak boleh sama si ulama B, ulama C? Kenapa nggak boleh? Tahu nggak teman-teman? Karena mereka punya pikiran seperti itu. Lapor polisi lagi. Ngeri kan? Terima kasih. Ngeri teman-teman. Sadis. Betapa seringnya terjadi teman-teman.
Orang-orang yang banyak karena masa, karena dia banyak, jumlahnya banyak, akan menindas orang-orang yang kecil. Dan penyakit seperti ini, itu sudah waktunya dituntaskan dari negara kita tercinta, teman-teman. Ya. Bagaimana mungkin keyakinan seseorang, pikiran seseorang harus dipenjarakan? Kan aneh. Kalau kamu beda, kamu punya pemahaman yang berbeda, itu haknya dia. Dia punya otak segitu. Dia mikirnya segitu. Apakah itu kriminal? Masa dia punya paham yang seperti itu adalah kriminal? Yang kriminal itu kalau misalnya dia menghasut orang, ayo yang beda pendapat ini mari kita gebukin. Nah itu baru kriminal. Seperti itu. Ya. Silakan yo, bagi yang muslim-muslim lain. Silakan naik. Kita kasih naik ada Elforis Baine. Silakan. Elforis Baine. Silakan. Ya, Elforis. Ya, Ya, silakan nyalakan kamera. Anda muslim? ya. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan terkait isu ini? Saya gak mau bertanya tentang itu di atas. Saya mau bertanya tentang Kristen aja. Kan, udah saya bilang kan, banyak muslim naik ke sini, memang otaknya nggak dipakai. Kamu tahu nggak isu yang sedang kita bahas ini? Bagaimana mungkin saya sedang membahas ini, kemudian kamu mau membahas kangkung genjer? Kamu ini gimana sih, Alfred? Kita ini kan ada satu isu nih yang kita bahas nih. Kenapa kamu ingin mengalihkan? Coba kamu jawab dulu. Kamu setuju nggak bahwa Saya akan orang jawab yang nanti. rajin sholat, tenang. Saya akan jawab nanti. Apakah kamu setuju bahwa orang yang rajin sholat, sholatnya nggak pernah bolong, maka dia otomatis baik? Nggak jawab dulu pertanyaan ini yang satu. Nanti saya jawab itu di atas. Takut dia kan. Nggak. Yang Kristen itu berat. ini. Oke lah, di bawah dulu. Seenggak-enggaknya kamu mikir dulu di bawah sana. Ya, mikir dulu di bawah sana. Mikir. Teman-teman sekalian, kita ini kan ada tema. Temanya itu ini loh, nih. Sholat nggak pernah bolong sama dengan baik? Ya enggak. Sejak kapan? Bahkan saya bisa membuktikan banyak orang habis sholat dia berbuat kriminal. Banyak. Betapa banyaknya orang-orang habis sholat dia berbuat kriminal. Salah satu yang paling terkenal itu sangat viral kemarin, tahun waktu COVID kemarin ya. Bagaimana ada seorang ibu, dia habis sholat subuh. Ini sangat memprihatinkan ini. Habis sholat subuh, digorok 3 anaknya. Lalu kamu bilang saya bohong. Makanya jangan nonton ngadu ayam terus. Gimana? Loh ada teman-teman. Ada seorang ibu kejadian di Brebes kalau nggak salah Jawa Tengah. Ibu itu baru sholat subuh dia. Selesai sholat digorok 3 anaknya. Apakah itu membuktikan bahwa sholat itu bikin orang jadi baik? Ya kagak, Peyang. Hubungannya apa? Gimana? Coba kita kasih naik ada Sarwana Adiraja. Silakan. Sarwana Adiraja. Silakan. Sarwana Adiraja. Sarwana. Aduh. Gimana Sarwana? Kamu Islam? Bentar bang. Silakan.
Mau nyalakan. Apakah kamu seorang muslim? Bukan, Bang. Bukan muslim. Anda di KTP tertulis apa, Bang? Di KTP Islam. Di KTP Islam, tapi sudah malu jadi orang Islam? Ya, Tenang, jangan tenang, tanya Bang. gitu Tenang. lah. Tenang, Bang. Enggak, Grogi saya mau saya, tanya Bang. dulu. Sedikit, Bang. Di KTP tertulis Islam. Eh, Tapi kenapa Anda nggak mau mengakui bahwa Anda seorang Islam? apa? Gimana ya? Berat ya. Nggak, kurang yakin aja, Bang. Kurang. Anda sudah meragukan agama Islam. Eh, Iya, baik. Wajar. Itu tanda bahwa Anda berpikir kok. Apalagi Anda sering nonton Edis TV. Semakin Anda sering nonton Edis TV, semakin yakin Anda bahwa Islam itu memang nggak benar. Yakin lah. Begitu. Coba. Apa yang mau Anda utarakan ini, Pak? Tapi sebelumnya kita tes dulu. Ini jangan-jangan ini oten ini ngaku Islam ini. Oke, Bang. enggak lah. Udah berapa Bang, tahun jadi saya orang Islam? bukan- Bang, enggak sebentar loh. Udah berapa tahun jadi orang Islam? Berapa tahun ya? Dari kecil. Oke. Udah puluhan Jadi- tahun ya. Ya ceritanya, saya pernah naik di sini kok. Saya pernah cerita itu. Oke, coba buktikan dulu, Ya, Bang. saya Karena pernah terlalu ya. banyak. Hampir tiap hari, Bang, selalu ada orang di sini udah meninggalkan agama Islam, mengikrarkan keluar dari agama Islam. Coba bisa nggak Anda membacakan ayat-ayat Al-Quran atau bacaan sholat untuk meyakinkan kami bahwa Anda benar-benar seorang Muslim? Itu suara apa, Bang, yang berisik itu? Itu suara hujan, Bang. Oke, coba ya silakan. Hmm. Bacakan satu surat Apa atau ya? bacaan sholat. Udah pada lupa sih, Bang. Noh, gimana masa lupa? Al-Fatihah, coba Al-Fatihah. Coba. Al-Fatihah. Yang gimana itu ya? Bentar. Al-Fatihah gimana? Ini orang nyamar ini Anda ini. Masa Enggak, Anda Bang. Islam nggak tahu Al-Fatihah? Bukan, saya kan nggak bilang. Coba baca KTP Al-Fatihah. ya. Coba baca KTP Al-Fatihah ya. dulu. Al-Fatihah itu yang Al-Fatihah sing piye sih? Ya udah dibawa Udah dulu. lupa, Bang. Ya, dibawa dulu. Wah. Iya nih, kalau saya jujur kan teman-teman, saya nggak mau teman-teman. Saya tidak mau ada orang itu menjelek-jelekan agama Islam kalau dia bukan Islam betulan. Saya nggak mau. Masa orang Islam nggak tahu Al-Fatihah? Gimana? Di mana kamu ini? Kalau kamu Islam, masa kamu nggak ngerti Al-Fatihah? Ya, kamu saya simpulkan berarti oten, menyamar. Jangan begitu. Kita ini teman-teman, bagaimana kita ingin menyampaikan kebenaran kalau kita sendiri bohong? Coba. Apakah Anda nanti tidak mirip dengan Muhammad? Muhammad itu mengajarkan boleh berdusta dalam 3 hal. Tetapi di detik yang sama dia mengajarkan kejujuran. Nah, coba. Bingung nggak kamu? Bingung. Iya. Kalau kita buka dalam hadis-hadis, Muhammad sangat mengajarkan kejujuran. Bahkan bercanda saja, bohong itu Muhammad nggak bolehkan. Bohong untuk bercanda saja itu di hadis itu jelas dikatakan tidak dibolehkan. Tapi di detik yang sama dia ngajarkan boleh bohong dalam 3 hal. Berat kan? Iya, berat. Oke, M. Syaifullah Usman, silakan. Ayo, datang kemari, diskusi, debat. Jangan saling maki-maki, jangan saling hujat-hujat. Silakan. Syaifullah Usman, silakan nyalakan kamera. Silakan. Ya, Bang Syaifullah, saya tanya dulu Bang. Anda Muslim ya Bang? Muslim dong. Muslim, lihat tuh. Kalau Muslim tuh ngomongin Allah biasa sambil merokok dia.
Ya kan? Karena memang lagi ngomongin Allah ya harus gitu. Kan itu kan lihat tuh tulisan Arab, Muhammad. Ini udah pasti. Ini biasanya ormas-ormas gini biasanya mereka akan memaksa melakukan sesuatu nih. Wah, kumpulan preman. Nah, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, maksud saya gini, Dis. Gimana? Ini kan negara kita ini kan negara beberapa agama kan. Nah, cobalah jangan saya hanya mau kasih tahu Bang Edis. Janganlah kita saling seperti ini sesama agama. Saling seperti apa? Saya tanya apa, Bang? Saling seperti apa? Kita saling menghujat, saling memecah. Nggak Bang. bagus, Dis. Bang, di mana saya menghujatnya, di mana saya memecahnya. Justru di sini saya mengajarkan kepada kalian untuk jadi orang waras. Kenapa orang mengeluarkan statement pendapat dia dipolisikan? Sekarang saya tanya dulu, jangan-jangan nggak tahu. Mereka ini teman-teman kadang-kadang suka nggak tahu topik tapi ikut ngomong. Sebentar, saya tanya dulu. Saifullah, dengarkan dulu Saifullah. Saya tanya dulu, apakah Anda dari NU atau Muhammadiyah? Nggak ada di mana-mana. Oke, Anda tahu nggak kasus yang menimpa Panji? Tahu. Apa kasusnya? Apa kasusnya? Ada hukum, Bang Edis. Ya, apa kasusnya? Enggak. Masalahnya apa? Kan udah saya bilang kan? Sudah saya bilang. Udah saya bilang. Banyak orang kesini nggak ngerti masalah, nggak ngerti apa, ikutan ngomong. Sama seperti orang demo. Orang demo itu yang suka pakai daster itu yang suka teriak-teriak Allah itu di jalan. Coba tanyain, Bang, demo Bang? Iya. Emang demo apa yang didemoin Bang? Ah, kagak tahu, gua mah kesini cuma makan nasi bungkus doang. berat. Bagaimana kamu datang ke sini tapi kamu nggak tahu apa yang lagi dipermasalahin? Saya tahu. Oke, apa yang lagi dipermasalahin? Coba, apa yang dipermasalahin? Saya cuma pengen ngasih tahu Bang Adis. Saya baru masuk nih. Saya sering ngikutin Bang Adis, Bang Edis kan di sini. Nah, saya cuma mau ngomong, janganlah kita seperti itu. Kita ini umat. Kok janganlah seperti itu, Bang? Saya ini menyampaikan sesuatu supaya apa? Supaya bangsa kita ini cerdas. Kalau ada orang menyampaikan pendapatnya, ada orang menyampaikan sesuatu apa yang dipikirkannya, kenapa harus dilaporkan polisi? Dia bilang begini, Panji itu bilang begini, Bang. Orang yang sholatnya nggak pernah bolong, apakah dia otomatis dia orang baik? Kata Panji, ya enggak. Coba sekarang saya tanya, apakah betul orang kalau rajin sholat, Anda rajin sholat nggak? Tanya. Bang, mau sholat atau mau enggak, itu enggak bisa dijadiin apa ya, ininya dia. Nanti Tuhan aja, nggak ada ukuran dengan manusia. Nah, kalau begitu kamu sepakat dengan saya. Kalau begitu kamu sepakat dengan saya, lalu kenapa dilaporkan polisi? Kenapa dilaporkan polisi? Yang ngelaporin siapa juga, nanti kan bisa. Yang melaporkan itu katanya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, katanya. Tetapi dikonfirmasi oleh para petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama, katanya nggak ada itu Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Makanya ini serba bingung ini. Ini kenapa sih negara kita ini kok gini terus nih? Dari dulu begini. Kapan kita ini mau maju? Benar, Dis. Kalau itu aku setuju. Kalau tujuannya Edis untuk di negara kita diperbaiki, saya setuju, Bang Dis. Iya, makanya seperti itu. Kenapa umat Islam itu nggak mendidik orang-orangnya, agamanya, biar tidak sikit-sikit lapor polisi, sikit-sikit demo. Apa sih? Coba. Umat Islam, orang Islam yang seperti itu juga ke agama lain, saya juga setuju. Saya biasa kok ngomong kayak gitu juga. Cuma ini bahayanya nanti ke anak-anak kita. Ini nanti kasihan kan, Indonesia ini mau kemana, Bang Dis? Iya, justru itu Bang, justru itu nih yang saya utarakan selama ini. Coba bagaimana ada orang Islam, kalau misalnya ada seorang yang Panji ini Muslim loh, ingat loh, Panji ini dia seorang Muslim ini, dia bukan Kristen.
Dia hanya mengatakan kalau orang rajin sholat itu tidak membuktikan bahwa orang itu baik. Nggak ada hubungannya gitu loh. Coba. Nah, saya setuju kalau itu, Dis. Tapi tujuannya kalau itu, tapi jangan sesama bicara masalah Muhammad, Allah atau Yesus atau apa, kita saling menghujat. Loh, Kita itu sama-sama juga justru orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak menerima pikiran orang lain, pendapat orang lain, nggak menerima itu haknya. Kita juga nggak harus sama. Nggak mungkin pikirannya Panji sama dengan pikiran orang yang laporin. Cuman berbeda pemikiran tidak menjadi satu pembenaran untuk mempolisikan orang tersebut. Aneh. Orang dia pikirannya lain kok. Oh, berarti pikiran kamu beda dengan saya. Berarti kamu harus masuk penjara. Masuk penjara kamu. Apakah seperti itu? Contoh sekarang sebentar gini. Anda Islam kan? Anda bilang kepada saya bahwasanya menurut agama saya, keyakinan saya, yang benar itu Islam, bukan Kristen. Terus saya bilang, oh gara-gara kamu berpikir bahwa Islam itu yang benar, bukan Kristen, berarti kamu harus masuk penjara kamu. Apakah seperti itu? Orang punya pikirannya sendiri, keyakinannya sendiri. Sama seperti Anda meyakini yang benar itu Islam. Saya meyakini yang benar itu Kristen. Masa gara-gara kita beda, masa kita saling penjarakan? Kan aneh. Gitu loh. Yes, kalau itu yang penting saya sering masuk ke ini Islam juga, yang sering ngujat. Saya ngasih tahu, yes, jangan kayak gitu. Kita ini bersaudara semua yang ada di Indonesia ini, mau agama apa, tetangga kita agama apa, kita saling jagalah itu. Karena ini yang kekuatan kita yang ada di Indonesia, Bang. Nah, tetapi begini Saifullah. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, artinya kamu seorang Islam yang sudah melawan omongan Muhammad sendiri. Benar kan? Ini kadang-kadang ini dilema nih. Sebentar, Muhammad Saifullah. Tidak mungkin kamu Islam di detik yang sama kamu tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena di dalam hadis Muhammad berkata begini. Ini kata Muhammad. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani di jalan, jangan kamu tegur, jangan kamu memberi salam kepada mereka, tetapi desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bagaimana kamu berkata kamu Islam di detik yang sama kamu mari kita mengasihi Yahudi dan Nasrani? Gak bisa. Makanya saya bilang kemarin, hadis-hadis seperti itu yang ada di dalam hadis sudah waktunya dibuang ke tong sampah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Nabi Muhammad, kamu mungkin lihat hadis yang satu, Muhammad ini dia universal, ini dia punya perkataan atau apa? Nggak bisa. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Gini, saya pula. Betul atau tidak? Kalau Muhammad, betul atau tidak? Saya cuma mau jelasin. Gimana? Nabi Muhammad itu, kalau emang dia seperti itu, mungkin dari zaman Rasulullah dulu, sudah habis agama yang lain kan? Tapi kan enggak, dia itu bagaimana dia, mengasihi semua. Bahkan waktu yang dikuasai itu Konstantinopel di zaman Al-Fatih, itu agama lain itu disayangi, dipelihara. Bahkan Rasulullah menyuruh untuk jangan melukai atau mengapakan agama lain gitu. Ya, itu kan asumsi liarmu, nggak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Perhatikan. Ini tema kita sudah berulang-ulang ya nih. Bagaimana kamu Islam tapi di detik yang sama kamu melawan Muhammad nih. Perhatikan nih. Apa kata Muhammad di dalam hadis nih? Ini loh, baca dulu. Saifullah, kita jangan omong kosong nih, perhatikan. Janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Selanjutnya apa dikatakan nih? Perhatikan. Apa katanya nih? Dikatakan bahwasanya jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nih, perhatikan. Nih, perhatikan cara menghimpit mereka nih. Dikatakan di sini dalam sebuah hadis, perhatikan ya. Hadis apa dulu, Dis?
Hadis apa itu? Hadisnya nih banyak sekali. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Nih. Saya nggak pernah tahu itu. Karena gini, Iya, Dis. makanya kamu masih Islam. Karena kamu masih Maaf, Dis. Islam, makanya kamu. Maaf, Dis. Hadis itu juga sekarang kan banyak yang Nah, merusak. berarti kamu setuju hadis-hadis seperti ini harus dibuang ke tong sampah? Nah, setuju kalau memang itu salah, Dis. Iya, oke baik. Ucapkan sama saya. Ayo. Saya balik kamera saya. Coba ucapkan. Saya setuju bahwa hadis-hadis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan harus dilempar ke tong sampah. Ayo, silakan. Dis, yang saya maksud sekarang hadis ini banyak hadis-hadis yang sesat. Sama di agama Iya, makanya saya bilang. Berarti coba kamu ungkapkan nih. Kadang-kadang kamu munafik loh. Kamu bilang, mari kita junjung tinggi kebangsaan. Kamu bilang, hadis-hadis banyak yang sesat, hadis-hadis banyak yang palsu. Tapi kenapa kamu tidak ngomong, mari teman-teman, kita buang hadis-hadis yang seperti ini ke tong sampah. Coba ayo, bilang. Ayo. itu gini, Dis. Saya nggak bilang seperti itu. Oh, kenapa? Kalau memang kebenarannya hadis itu nggak memang hadis yang palsu, Dis, yang nggak usah dipakai. Terserah Hadis kamu mau- ini tidak palsu, Bang Saifullah. Anda ini makanya kita ini cuman hanya lip service, mulut manis doang, nggak ada ini nih. Saya tunjukkan ya. Kok bisa kamu bilang hadis ini palsu? Lihat nih, perhatikan. Ya, Islam. apa dikatakan? Apa dikatakan nih? Perhatikan nih. Dis, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada kaum Yahudi dan jangan pula kaum Nasrani dengan ucapan salam. Jika kalian menjumpai salah seorang di mereka di suatu jalan, himpitlah ia ke pinggir. Tuh disuruh dihimpit tuh. Bagaimana kamu bisa mengatakan mari kita bersatu sebagai warga negara Indonesia, mari kita bangun bangsa ini, tapi ada ajaran kayak begini, gimana? lihat beberapa hadis tentang agama yang ada sama yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu. Jadi kamu setuju dengan hadis itu? Saya nggak pernah baca hadis itu, Dis. Makanya kamu masih Islam. Udah, saya pulang. Udah, kita munafik di sini kalau kayak begini caranya. Kita munafikan. Loh, banyak orang seperti itu. Ngomong mari kita saudara, mari kita begini, mari kita begitu. Tapi hadisnya tidak diberesin. Selama hadis-hadis seperti itu masih ada, ya akan ada terus orang yang seperti itu. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah pengajaran itu. Percuma kita manis-manis di bibir. Kita saudara sebangsa setanah. Bagaimana kita mau saudara sebangsa setanah air, tetapi itu yang kau pelajari di rumah? Gimana? Teman-teman ya, saya sangat setuju. Saya sangat setuju dan saya mengalami sendiri banyak orang Islam yang baik. Banyak, nggak terhitung. Teman-teman saya yang Islam yang baik-baik banyak jumlahnya. Karena mereka tidak tahu itu, karena mereka belum baca itu. Coba kalau mereka baca itu. Kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Coba. Ada hadisnya. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan pohon-pohon, batu-batu akan berkata, hei kaum muslimin, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah mereka. Kecuali pohon gorgot, karena pohon gorgot adalah pohonnya orang Yahudi. Coba. Entah apalah itu pohon gorgot, pohonnya orang Yahudi. Saya agak sedikit pusing. Dan gini loh teman-teman, ini sudah waktunya nih orang-orang muslim yang cerdas, kaum cendekiawan muslim, orang-orang muslim terpelajar berbicara. Kenapa kalian tidak bersuara, menyuarakan?
Ada lagi pohon korgot. Pohon korgot itu apa pohon korgot itu? Coba nih, kita cari dulu pohon korgot. Nanti dibilang saya mengada-ngada. Karena banyak orang berpikir saya itu katanya omong kosong. Apa itu pohon korgot? Pohon korgot. Apakah pohon korgot itu pelindung Wahyudi di akhir zaman? Saya balikin dulu kamera saya. Jangan dibilang saya ngarang-ngarang, saudara-saudara. Ini pohonnya Wahyudi nih. Orang Yahudi aja sekarang udah punya pohon sendiri. Nih. Pohon korgot. Pohon pelindung umat Wahyudi di akhir zaman. Di akhir zaman, batu-batu dan semua pohon bisa berbicara, menunjukkan keberadaan orang Wahyudi yang bersembunyi, kecuali pohon korgot nih. Sadis kan? Ini adalah sebuah gambaran bagaimana sebenarnya Islam itu adalah sebuah agama yang sangat membenci orang-orang Wahyudi. Digambarkan dalam hadis ini loh. Ya. Disebutkan dalam hadis nubuah pohon korkot atau juga dijuluki pohon Yahudi yang menjadi pelindung bagi umat Yahudi di akhir zaman. Di dalam kitab Al-Mu'jam Wasit disebutkan tinggi pohon korkot antara 3 meter dan berduri dan seterusnya dan seterusnya. Pohon ini diyakini akan tumbuh di wilayah Baitul Maqdis atau wilayah Palestina saat ini dan akan menjadi pelindung bagi Wahyudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, artinya kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Wahyudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korkot. Karena ini adalah pohon Wahyudi." Tuh, lihat itu. Apakah hadis-hadis seperti ini yang kalian baca sehingga kalian sangat membenci Wahyudi? Benderanya sampai diinjak-injak. Kebencian-kebencian yang seperti ini yang kalian baca, teman-teman. Apa salah Wahyudi? Masa gara-gara Wahyudi tidak menerima Muhammad sebagai nabi langsung begitu? Coba ayo. Kita diskusi dengan baik. Ya. Saya balikan dulu kamera saya lagi. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik ada. Sebentar. Kita cari yang muslim-muslim ya. Agi Febriawan. Silakan. Agi Febriawan. Silakan. Silakan Agi. Oke, Bang. Oke, Bang Agi, saya tanya dulu Bang Agi. Abang muslim, Bang? Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Menyikapi masalah perilaku seorang muslim yang misalkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di muslim, memang itu patut disalahkan. Jadi itu bukan dari ajaran, tapi memang oknum. Semua polisi juga baik, tapi kan ada juga oknumnya yang tidak baik. Oke. Jadi tidak bisa dipukul rata. Jadi Ya. menurut Anda, Bang, orang-orang Islam yang melaporkan Panji ini menurut Anda itu adalah oknum? Seandainya pelaporannya itu tidak sesuai, bisa jadi oknum. Bisa jadi oknum karena hawa nafsu. Berangkat dari hawa nafsunya, dari kepentingan yang dia miliki. Padahal ajaran Islam itu sendiri. Jangan-jangan dia tidak tahu isunya ini. Coba saya bahas dulu, Bang. Isunya begini, Bang. Jadi Panji ini, dia ini adalah seorang stand up komedian. Tahu ya Panji ya, artis ya. Oke, ya tahu. Oke. Panji manusia milenial nih. Kalau manusia milenium itu yang zaman saya masih kecil ya. Begini. Jadi dia itu bikin pernyataan begini. Emang
Masa iya memilih pemimpin itu berdasarkan sholatnya nggak pernah bolong? Lalu dia bilang, apa kalau sholat nggak pernah bolong otomatis baik? Ya enggak, kata dia. Masa memimpin seorang pemimpin berdasarkan sholat? Lalu dia bikin perumpamaan. Contoh, dibuka lowongan pilot. Syarat tidak pernah meninggalkan sholat. Bayangin, ada bikin lowongan pilot, syaratnya tidak pernah meninggalkan sholat. Bayangin, lagi mau take off, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh bentar, pemirsa, ding dong. Para pemirsa, penumpang 737 Boeing 737, berhubung jam sholat maka rapatkanlah saf. Maka apa nggak bubar itu pesawat kan? Makanya hal-hal seperti ini kan konyol gitu loh. Masa memilih pemimpin berdasarkan sholat? Ada lagi nih, banyak, bukan cuma berdasarkan sholat. Ada yang mengatakan masuk apa begitu pegawai atau apa jikalau hafal Al-Quran. Masa iya sih? Kadang-kadang kita ini sudah overdosis gitu loh, overdosis yang nggak ada kaitannya. Jadi gini ya Bang ya, Silakan. saya kalau di agama yang saya pahami, memang kalau memilih pemimpin itu, ini menurut Muslim ya, diutamakan itu harus dari seorang Muslim dulu gitu. Tapi kalau melihat dari segi di lapangan, seandainya seorang Muslim itu tidak amanah, karena kan Islam itu mengajarkan kebaikan. Sedangkan kalau misalkan orang-orangnya itu tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh aturan Islam, ya sebenarnya nggak jadi masalah juga sih. Walaupun itu bukan dari non-Muslim, yang penting dia amanah, melaksanakan konstitusi sesuai dengan ketentuannya. Bukan, jangan ke situ dulu Bang. Jangan ke situ dulu. Tema kita ke sini dulu. Apakah benar Bang bahwa sholat yang rajin, sholat yang tidak pernah bolong mengindikasikan bahwa seseorang itu baik? Belum tentu. Nah, setuju kan? Berarti karena Anda setuju dengan Panji, maka Anda harus dilaporkan polisi juga. Karena apa? Karena ini namanya menista agama Islam. Iya. Apa nggak seperti itu nih, yang seperti ini? Kenapa menurut Anda nih? Anda sudah mengaku itu, bahwa itu orang-orang yang lapor tuh kayaknya orang-orang yang terlalu overdosis. Apa pesan Anda nih kepada umat supaya umat itu sekarang lebih baik menjawab kritik daripada memenjarakan orang yang mengkritik? Silakan. Silakan. Gimana Bang? Maaf Bang, barusan ini ada yang apa petuah, apa nasihat Anda kepada orang-orang Islam yang sikit-sikit lapor polisi, dikritik lapor polisi, beda pendapat lapor polisi? Contoh kejadian yang kemarin, Trans TV atau Trans 7 itu rame-rame digeruduk oleh para santri, bahkan mereka bernyanyi, apa jadinya negara tanpa santri? Apa jadinya kalau makan nggak pakai cangkul? Apa jadinya kalau misalnya santri-santri tidak ada? Harus dijawab, yang ada negara Indonesia maju, itu yang ada. Jadi saran saya seharusnya dicari dulu dengan baik, dengan bijak, duduk permasalahannya itu ada di mana. Jangan terlalu mengedepankan emosi, kepentingan pribadi dulu. Jadi harus dicari akar permasalahannya di mana, dan kita juga harus istilahnya itu konsisten lah dengan kebenaran. Jadi jangan seakan-akan kalau non-Muslim itu pasti salah dan Muslim pasti benar, itu kan belum tentu juga. Baik. Jadi harus dilihat dulu permasalahannya bagaimana, seperti apa, baru simpulkan. Gitu aja. Kalau begini Bang Agi. Baik Bang Agi. Pertama-tama Anda mengatakan bahwa orang yang rajin sholat,
orang yang sholatnya tidak pernah bolong, Anda katakan belum tentu dia baik. Padahal di dalam Al-Quran, ayat itu mengatakan begini, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Berarti statement Anda bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran berkata, Jelaskan dulu ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Berarti otomatis kalau orang sholat terus, dia tidak akan melakukan perbuatan mungkar. Tetapi Anda katakan belum tentu. Berarti gimana ini? Makin pusing lagi. Jadi Silakan. Jadi gini. Hmm. Salat itu kan dilaksanakan dalam rangka mengingat Allah ya. As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar itu, seandainya memang kalau orang melaksanakan sholat dengan benar, dan sholat itu sebenarnya kan mengingat Allah untuk berzikir, dan mengingat Allah itu tidak mesti di dalam sholat terus, harusnya di setiap dia napas menghembus, setiap dia melakukan semua pekerjaan itu selalu ingat kepada Allah. Maka kalau orang memang sholatnya sudah benar, pasti terjauh dari fahsya wal munkar. Nah, bisa jadi orang-orang yang sholatnya secara fisik rutinitas, dijadikan rutinitas, sedangkan dia masih melakukan hal-hal yang fahsya dan mungkar, maka sesungguhnya dia belum melaksanakan sholat yang sesungguhnya. Oke, jadi menurut Anda sholat yang sesungguhnya itu bukan gerakan-gerakan badan begini? Bukan, ada secara syariat itu dia gerakan badan dalam rangka mengingat Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan mengingat Allah itu bukan hanya saja di dalam sholat, harusnya di setiap dia bergerak, berperilaku, maka nanti akan menghadirkan perilaku-perilaku yang baik. Oke, berarti esensinya bukan pada gerakan. Esensinya secara syariat gerakan harus dikerjakan, tapi secara batinnya hatinya dia juga harus melaksanakan. Sehingga nanti berarti selama hanya omong kosong doang kalau begitu esensinya. Sebentar, makanya saya bingung ini loh. Anda mengatakan sholat itu esensinya adalah untuk tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Setuju? Iya, ya, setuju. Lalu kalau sudah melakukan itu, sudah melakukan perbuatan yang tidak mungkar, apa gunanya gerakan-gerakan begini? Berarti sholatnya itu belum masuk ke dalam hatinya. Dalam artian sholatnya itu hanya gerakan yang memang gerakan itu secara syariat diharuskan, tapi secara kesadaran dia belum melakukan. Kadang kan ada orang yang lagi sholat itu misalkan mikirnya kemana gitu, ngelamun dan lain sebagainya, belum Ya, khusyuk. baik. Jadi ini yang saya bilang teman-teman, mereka ini teman-teman, ya memang agak sedikit sulit ya. Gini. Contoh. Saya itu sering ngeledekin ya, kata Rudi Iskariot katanya sandal pink yang misterius. Nah, di sini ada sandal pink misterius nih. Sering saya ledekin kalau misalnya dia lagi masak. Kalau lagi masak, oh itu harus begini, diaduk begini, terus agak ditabur-taburin begini, terus dikasih irisan begini, saya bilang begini, tetap aja juga masuk mulut juga acak-acakan. Kan kalau masuk mulut acak-acakan juga, masuk ke dalam perut juga, diaduk juga. Kenapa? Kan saya gini, kan biasanya koki-koki itu ya, orang-orang yang suka masak itu ya, ininya di sini. Oh, kurang pas ini, anggurnya puter lagi, anggurnya geser ke sini. Ribet amat sih. Tetap aja masuk ke perut kok, makan ke perut. Intinya begini, intinya adalah masuk ke mulut. Itu kan esensinya. Masuk ke mulut, masuk ke dalam perut, mengenyangkan. Mau dia bolak-balik, mau dibikin nasinya di kiri, bawangnya di kanan, nggak ada gunanya, sama aja. Masuk ke mulut. Kan itu esensinya. Nah sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya esensi daripada sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar, bagaimana esensinya itu adalah yang penting suatu keadaan di mana Anda tidak melakukan kejahatan-kejahatan, lalu apa gunanya gini-gini? Gunanya buat apa kalau begitu? Setidaknya kan dengan orang muslim melakukan rutinitas sembahyang itu diharapkan
rutinitas itu bisa meresap ke dalam hatinya sehingga dari situ bisa menghadirkan atau memunculkan perilaku yang baik. Oke, coba apa yang Kalau meresap misalkan- apa yang meresap ke hati seseorang jika seseorang begini waktu sholat? Atau gini aja, gini. Apa yang meresap gini aja dah, gini. Ini apa nih namanya? Sodakop bukan? Ya, sedekap. Oh, sedekap. Oke, sedekap. Apa yang meresap ke hati seseorang jika lo kan ada yang begini, ada yang di perut begini, betul toh? Aduh, saya kurang berdiri. Ya. Sebentar. Sodakop itu ada berapa versi, teman? Sebentar, saya balikin dulu ya. Sodakop Tergantung ada, madhab sih, ada yang Oke, tergantung diluruhin mazhab. ke bawah. ada yang begini, betul nggak? Betul. Ada yang begini. Ya. Oke, betul. apa bedanya di begini sama di perut? Bedanya apa? Kalau begini lebih enak, kalau begini lebih tidak enak atau bagaimana? Coba jelasin sama saya. Coba. Kan gini ya, di dalam Islam itu juga ada yang disebut dengan madhab fikih yang mana bisa saja kayak gini, semua tata cara sholat itu diajarkan oleh Rasulullah. Karena di dalam kiroah membaca Al-Quran juga kan ada 7 kiroah, dan itu semuanya dibenarkan dalam kondisi yang pada waktu itu diajarkan, gitu kan. Berikut fikih sholat juga seperti itu. Jadi intinya gini lah, kehusuan itu adalah kesadaran. Ketika seseorang melakukan sholat, khusyuk berarti dia sadar kepada Allah dan juga itu harus terimplementasi di dalam rutinitasnya, keseharian di dalam melakukan segala sesuatu. Baik. Gitu. Tapi yang mau saya sampaikan begini, Bang Egi. Ya, saya sebagai orang Kristen ya. Di dalam Ya. kekristenan itu, ibadah yang sejati itu bukan melakukan gerakan-gerakan badan. Karena pengertian daripada ibadah itu sendiri, akar kata dari ibadah itu dari kata abdu atau hamba atau abdi Ya, bahasa hamba. Indonesianya. Penghambaan diri. Dan penghambaan diri itu tidak ditentukan dengan gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan, tidak. Apa kalau orang ke gereja kalau tangannya tinggi, oh Yesus, makin tinggi tangannya makin orang itu baik? Ya kagak. Jangan salah. Ada orang yang kalau ke gereja, makin histeris. Ada banyak orang ke gereja ekspresinya begitu sangat luar biasa, tangannya ke atas, tapi kelakuannya tiap hari bajingan. Banyak. Bang, udah dulu ya, ada keperluan dulu ini. Oh, pergi dia. Izin dulu. Baik. Oke. Baik. Kasih. Baik, dia pergi. Ya itu ya teman-teman ya. Makanya kita itu harus memahami. Makanya kalau kita baca Alkitab maupun kalau Anda baca Al-Quran, ya gunakanlah pikiran Anda. Jangan Anda gunakan pikirannya tetangga terus. Iya. Tanda kebaktian, tanda ketaatan seseorang kepada Tuhan itu tidak ditentukan dari gerakan badan. Enggak. Kata siapa kalau orang di gereja yang tangannya begini, oh Tuhan, maka hidupnya dia, mau berarti dia taat aku sama Tuhan. Apa seperti itu? Tidak. Tidak ditentukan dari itunya. Makanya ibadah yang sejati bukan gerakan-gerakan badan. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Nanda AP. Ya, silakan Nanda AP. Silakan Nanda AP. Shalom Bang Idris. Oh, Kristen. Silakan. Nanda AP, nyalakan kamera dulu. Oke, Nanda AP, saya tanya dulu Nanda AP. Apakah Ya. Anda ini seorang Kristen? Sekarang iya, dulu enggak. Oh, dulu Muslim. Dulu Muslim. Berapa tahun Anda jadi orang Muslim? Muslimah? 19 tahun. 19 tahun menjadi seorang muslimah. Sudah Iya. meninggalkan Islam sudah lama. Sudah Bang Idris kan udah 12 tahun, 12 kurang lebih 12 tahun. Sudah 12 tahun. Apakah Anda meninggalkan agama Islam hanya gara-gara mau nikah?
Karena yang seperti ini udah banyak dan saya tidak terlalu, ini mohon maaf ya. Misalnya ada dilakukan sebuah seleksi, misalnya ada saya mau nyeleksi nih orang-orang yang masuk Kristen. Maka orang-orang yang masuk Kristen karena nikah itu nanti akan saya buat di gelombang kedua. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak terlalu menganggap ini adalah orang-orang yang melihat kebenaran, tetapi karena ngikutin suaminya. Tapi nggak apa-apa lah. Apakah Anda betul-betul menjadi orang Kristen itu karena melihat kebenaran atau karena Anda menikah? Coba jelaskan kepada kami. Pada awalnya itu kami waktu berteman, dia sering ngajak ke gereja. Waktu awalnya itu kami hanya aku berpikir cuma nemani nggak apa-apa kali ya kayak gitu. Cuman setelah kami sampai di gereja, saya sendiri pun bingung kenapa kok kayak mau nangis, padahal itu kan musiknya itu kan kalau di gereja Betani kan musiknya itu kan apa ya, kayak happy gitu. Tapi kok aku kayak mau nangis, kayak tersentuh hatinya. Tapi aku pada saat itu aku bingung itu apa kayak gitu, kenapa saya seperti ini kayak gitu. Terus setelah lagi ada datang minggu depannya lagi, saya malah minta kayak besok aku temani lagi ya. Tapi dites dulu nih, teman-teman minta tes dulu nih. Coba kalau memang benar-benar pernah menjadi seorang muslimah, pastilah ingat doa-doa sholat, doa masuk kamar mandi, doa mau ini. Coba silakan, kami pengen dengar. Mau ini mau itu kan ada itu doa-doanya. Coba. Mungkin doa Al-Fatihah kali ya. Silakan. Bisa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin apa artinya? Nggak tahu. Udah biasa itu. 99% orang yang naik ke sini ditanya apa arti bacaan Qurannya, mereka nggak tahu. Oke, lanjut. Udah sah ya teman-teman ya, sah ya, bekas muslimah ya, lanjut yuk. Enggak, saya hanya bilang Bang Edis kan kemarin saya sempat DM, tapi aku maunya privat aja karena saya mau konsultasi. Oke. Kalau nggak salah ya memang DM saya, terus saya bales ya. Biasanya saya tuh membalesnya cuma singkat aja, naik aja gitu biasanya saya bilang gitu kan. Kadang ada orang kirim pesan panjang sekali nggak saya baca itu, cuman saya bilang naik aja gitu. Iya. Karena apa? Karena kita ini waktunya bersuara begitu, supaya kebenaran yang Anda lihat itu dilihat juga oleh orang lain begitu. Oke, apa yang mau Anda sampaikan ini, Nanda Ape? Nggak ada sih Bang, cuman mau itu aja, cuma mau menyampaikan karena Bang Edis kemarin bilang naik aja, karena sudah terbaca sama Bang Edis. Saya nggak, kalau mau naik ke room kayak gini, kalau mau cerita tentang privasi, saya nggak ini Bang, nggak pede. Nggak pede. Tetapi bukankah di dalam Alkitab dikatakan tidak ada seseorang yang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah tempat tidur. Tetapi pelita itu harus ditaruh di atas. Supaya apa? Supaya pelita itu menerangi semua tempat. Nah, itu berbicara mengenai kebenaran itu jangan ditaruh di dalam di bawah kolong begitu. Tetapi kebenaran itu harus disiarkan, dipancarkan dari atas-atas gunung dan atas-atas bukit. Supaya apa? Supaya banyak orang mendengar begitu. Tetapi kalau Nanda Ape tidak tidak nyaman, mungkin boleh mempersiapkan diri lagi di lain kesempatan. Saya juga nggak mau memaksakan. Oke Bang. Yang jelas sudah berbagi cerita bahwa sudah meninggalkan agama Islam ya, walaupun backgroundnya itu ada gara-gara nikah juga ya. Iya Bang. Oke. Hanya itu saja, atau ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada Bang Edis. Oke, hanya itu saja ya Kak Nanda ya. Terima kasih Kak Ya. Nanda. Selamat Ya, siang, Tuhan Yesus selamat berkati siang. ya.
Ya teman-teman, saya mohon maaf ya kalau saya memang menaruh orang-orang yang pindah agama gara-gara nikah itu di kloter kedua. Begitu. Saya pengen itu menyaring orang-orang yang memang benar-benar dia masuk Kristen tuh karena dia belajar begitu. Seperti itu, bukan karena pernikahan ya, seperti itu. Karena kalau pernikahan nanti sama kayak istrinya, bekas istrinya Sule. Siapa itu? Yang DJ yang katanya disawer anggota dewan itu loh. Siapa namanya? Aduh, siapa? Yang dia masuk Islam, mualaf. Nah, terus habis Natali, ya kan? Dia kan mualaf tuh. Orang Muslim seneng aja, woi mualaf. Semoga Natali menerima kebenaran Islam karena dia ternyata DJ bro. Itulah makanya karena kamu seneng orang mualaf doang, nggak menyeleksi, bukan karena dia mikir. Saya itu adil loh teman-teman, saya adil. Saya nggak mau kita ini jangan berstandar ganda. Orang kalau mualaf, jangan mualaf tuh ya karena nikah. Mualaf karena dia melihat kebenaran agama Islam. Apakah Natali dia melihat kebenaran agama Islam atau karena melihat duit? Nah, coba. Ya muslim nih. Kalian harus udah waktunya berpikir nih. Room saya ini room yang paling objektif. Ya. Bahkan saya juga sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Karena apa? Karena memang kalau benar ya saya bilang begitu. Seperti itu, ya. Ya, silakan. Iya, waktu baru nikah sama Sule. Alhamdulillah sudah pakai hijab. Alhamdulillah sudah menerima kebenaran, sudah melihat kebenaran agama Islam. Slim. Ya mbak ya pinter udah tahun 2026. Aduh. Yuk silakan. Kita kasih naik ada lagi yang muslim, Raisa. Oke, Raisa. Silakan Raisa. Selamat siang Raisa. Ya. Ya, muslimah. Suaramu putus-putus nih, tidak kedengeran. Oh, dengar nggak? Oke, sekarang mantap. Sekarang kedengeran. Ya, silakan. Mari berdiskusi dengan baik. Mari berdebat dengan baik. Berdiskusi bukan ajang caci maki. Berdebat bukan ajang saling hujat. Silakan, nyalakan kamera Anda. Mari, sampaikan apa yang mau Anda utarakan. Silakan. Assalamualaikum. Anda mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Tidak boleh Islam mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Tidak boleh. Dari mana hadisnya? Mana hadisnya? Baik, saya tunjukkan. Sabar ya teman-teman ya. Karena banyak orang muslim itu dia... Sahabat Nabi mengucapkan assalamualaikum kepada setiap orang yang dijumpai, termasuk kepada Yahudi. Karena dia tidak percaya sama Muhammad. Nih saya tunjukkan, apakah boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim? Ya. Lihat ya, saya balikkan kamera saya. Oke. Kalau kita ketik di Google, nih ya, boleh nggak mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim? Perhatikan. Lihat nih ya. Hadis yang melarang mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Lihat ya. Nih. Dalam hadis riwayat Muslim melalui Abu Hurairah. Apa katanya? Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan pula kepada orang Nasrani. Kalau kamu menemukan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke pinggiran. Nah, jelas kan? Tidak boleh mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam kepada manusia adalah makruh. Bukan haram. Hadisnya mana? Itu kan kata ulama.
memangnya Islam sekarang Muhammad sudah kadaluarsa sehingga itu yang kamu baca itu hukum mengucapkan salam kepada non muslim makruh, itu bukan kata Muhammad, kata ulama. Assalamualaikum katanya itu damai, bukan ucapan yang seperti bagaimana. Artinya adalah damai. Emangnya salah ya kalau saya mengucapkan ya saya dan abang pun dalam keadaan ya berdamai, enggak salah kan? Oke, sekarang saya tanya dulu, apa arti assalamualaikum? Assalamualaikum. Arti assalamualaikum Google dulu. adalah semoga kedamaian dan rahmat dan berkahnya. Bang, saya bukan orang yang hafal Al-Quran. Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bukan hafal Al-Quran, tapi sebisa abang bertanya sama saya, insya Allah sebisa mungkin saya menjawab. Baik, Yang pengetahuan saya. baik. Arti assalamualaikum artinya adalah kesejahteraan atau salam sejahtera, semoga melimpah atasmu. Itu artinya. Artinya semoga kedamaian rahmat Allah dan berkahnya juga tercurah kepadamu. Baik, baik. Itu artinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Muhammad membolehkan orang-orang Islam mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani menurut hadis tadi? Menurut Setahu Google saya lagi. Gimana? Setahu saya tidak boleh mengucapkan, hanya tidak boleh mengucapkan Natal. Oke, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Kita orang Islam ini memang teman-teman, sebenarnya mereka itu hati nuraninya melawan Muhammad. Masalah agama atau masalah tadi topik yang abang perbincangkan yang Ya, komedi tadi? sebelum kita ke situ, Raisa, kita membahas dulu statement kamu yang mengucapkan kepada saya salam. Saya bilang sama kamu, kalau kamu Salam jadi orang abang, apakah yang salam yang saya sampaikan itu membuat abang masalah atau keberatan bagi abang? baik, salam kamu itu sangat baik dan saya menerima menyambut hangat. Kenapa? Karena itu kebaikan yang kamu harapkan melimpah atas saya. Tetapi masalahnya Muhammad tidak membolehkan kamu mengucapkan itu kepada saya, gitu loh. Abang Coba. katakan Nabi, tanya dulu kepada abang, apakah salam yang saya ucapkan kepada abang itu adalah keberatan bagi abang? Tidak, tetapi Muhammad melarangnya. Kalau misalkan Nabi saya pun melarangnya, itu hak saya mau mengikuti atau tidak. Sekarang saya mau bertanya sama Oke, abang, berarti kamu tidak mau mengikuti Muhammad? enggak, kenapa? Sebentar. Berarti kamu tidak mau mengikuti Muhammad? Enggak, bagi saya, yang saya tahu, Nabi saya cuma berkata tidak boleh mengucapkan Natal, tidak mengucapkan salam. Muhammad tidak pernah melarang Natal, nggak pernah. Muhammad tidak pernah melarang mengucapkan Natal. Yang Muhammad larang itu mengucapkan salam. Bang, sudah jelas. Kalau kamu mengucapkan, berarti kamu sama dengan merayakan. Kamu berarti termasuk salah satu kaumnya juga. Oke, apakah kamu tahu bahwa menurut Al-Quran bahwasanya Isa itu adalah anak Allah? Enggak, Allah tidak diperanakan dan Allah tidak beranak. Allah Baik. itu tunggal. Baik, kalau saya buktikan bahwa Allah punya anak di dalam Al-Quran, gimana? Apakah kamu mau meninggalkan agama Islam siang hari ini? Yang mana? Baik. Pertama, sebelum saya itu dulu, saya tanya dulu kamu. Jika Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Tidak. Bagaimana? Tidak, karena Allah tunggal dan tidak diperanakan dan tidak dipersekutukan. Jika Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Enggak. Oke, baik. Sebentar. Jika Allah punya anak, maka kamu tidak mau menyembahnya. Baik, saya akan bukakan. Baik, coba bukakan surat Az-Zumar. Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang keempat. 4, Az-Zumar ayat 4. Oh, sebentar. Saya agak ketukar-tukar nih ayatnya ya. Sebentar.
Sabar ya. Saya tidak hafal nih teman-teman ayat-ayatnya. Oke, buka Quran surat Az-Zukhruf ayat 81. Zukruf. Az-Zukhruf ayat 81. Berapa ayat? 81. Ayat 81. Tadi kamu berkata kalau Tuhan punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Oke. Apakah itu? Isinya, katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah itu. Tapi Oke, kenyataannya oke, Tuhan sebentar. Tenang. Tadi saya tanya sama kamu, Risha. Kalau Tuhan punya anak, ini kalau nih. Apakah kamu akan menyembahnya? Kamu bilang, tidak. Walaupun dia punya anak, saya tidak akan menyembahnya. Tapi di dalam surat Az-Zukhruf ayat 8, katakanlah wahai Muhammad, jika Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka akulah Muhammad orang yang akan menyembah anak tersebut. Berarti kalau Allah punya anak, kalau Tuhan punya anak, maka kamu harus menyembah anak tersebut seperti Muhammad menyembahnya. Setuju? tidak setuju. Karena di sini tertulis, jika benar ya, akulah yang menyembah. Berarti tidak Ini ada. berat ini teman-teman, ini berat. Risa, coba dengerin. Jika benar Tuhan pencipta alam, Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka kamu akan menyembahnya nggak sesuai ayat Quran ini? Bang, Coba kamu baca dulu. Coba kamu baca dulu. Aduh, kurang bagaimana. Coba Risa, coba kamu baca pelan-pelan biar kami dengar. Katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah yang menyembah. Ibaratkan sebagai ini contoh kecilnya Bang ya. Ibaratkan jika memang itu terjadi, maka akulah yang pertama kali. Oke, berarti kalau benar Tuhan Pemurah punya anak, Muhammad akan menyembahnya nggak? Iya, tapi kenyataannya tidak. Makanya Nabi Muhammad tidak Jangan dulu ke situ. Saya bilang kan jika. Aduh. Jika kalau benar punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut. Setuju? Nah, maka kamu sebagai seorang muslimah, pengikut Muhammad, kalau betul Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, kamu juga akan ikut-ikutan Muhammad menyembah anak tersebut. Setuju? Ya, setuju. Nah, Tapi kenyataannya kan tidak. gitu dong. Baik, sekarang buka surat Az-Zumar ayat keempat. Coba. Sekarang abang saya sudah jawab pertanyaan abang tadi. Sekarang saya mau bertanya sama abang. Sebentar, saya buktikan dulu Risa, bahwasanya Tuhan di dalam Al-Quran punya anak. Saya akan tunjukkan. Buka surat Az-Zumar. Sudah jelas-jelas ayatnya berbunyi, jika saya mempunyai anak, maka sayalah yang akan menyembah anak Oke, itu. saya akan tunjukkan bahwa Allah punya anak dalam Al-Quran. Buka surat Az-Zumar ayat keempat. Bacakan kepada saya. Nah, oke. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptaannya. Oke. Kalau Allah ingin memilih anak, apa yang akan dia lakukan? Dia akan memilih apa yang dikehendakinya. Oke, dia akan memilih. Saya akan tunjukkan bahwa Allah telah memilih untuk mengambil anak. Saya akan tunjukkan. Saya tanya sama kamu, siapa yang telah memilih Maryam di dalam Al-Quran? Berarti anak Maryam dan bukan anak Tuhan. Sebentar, makanya siapa yang memilih Maryam menurut Al-Quran? Allah atau Udin? Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia memilih Maryam? Untuk menunjuk, untuk memilih, karena Maryam itu Iya, adalah wanita untuk yang apa dia dipilih? Dalam rangka apa Allah memilih Maryam? A, untuk melahirkan anak. B, sebentar.
dalam rangka apa Allah memilih Maryam? A. Untuk melahirkan anak yang dipilih oleh Allah. B. Untuk jualan bakso. Yang mana? Menurut Al-Quran. Melahirkan Nabi Isa. Oke. Untuk melahirkan Isa. Setuju? Isa itu anak dari siapa? Anak yang datang dari siapa? A. Dari Allah. B. Dari Udin. Coba. Dari siapa? Dari siapa? Yang dilahirkan Maryam. Iya, dari siapa datangnya anak tersebut? Dari Maryam. Maryam yang bikin. Sebentar. Apakah Maryam yang membuat Isa ada di perutnya? Siapa yang bikin? Yang bikin? Iya semuanya. Kalau abang berkata gini bang ya, kalau misalkan ya, kok Berat ini saudara. lebih Risha, istimewa Nabi Adam Risha, lagi bang. mohon maaf nih Risha. Mohon maaf Risha. Kalau saya menyebabkan kamu hamil, maka saya disebut apa oleh anak tersebut? A. Bapak, B. Paman, C. Tetangga. Bang, sekarang kayak gini. semua Rica, itu- tenang. Rica ya, Rica. Jika saya menjadi penyebab adanya anak di dalam rahimmu, maka saya disebut A. Paman dari anak tersebut, B. Bapak dari anak tersebut, C. Tetangga dari anak tersebut. Tolong dijawab, A, B, atau C? Bang, aku nggak ngerti loh bang bahasa statement yang abang buat itu. Sulit ini. Gini. Sekarang kayak Ini gini. siapa yang menyebabkan Maria mengandung? Tidak A. ada Allah, pengertian. B. Udin. Sebentar. Siapa yang menyebabkan Allah mengandung? A. Allah, B. Udin. Allah Allah. Oke. memberikan, menitipkan roh itu. Oke. Bukan- Berarti Allah Allah yang menyebabkan menitipkan Maria rahim itu mengandung. Berarti Allah yang menyebabkan Maria hamil. Sekarang kayak gini, abang bisa mengatakan Sulit. Allah yang Saudara. Risha, tenang. Risha, enggak, abang bisa mengatakan Maryam hamil disebabkan oleh Allah. Abang sudah ada hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu laki-laki. sebentar. Siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Maryam tidak hamil disebabkan siapa-siapa. Dia Berarti Maryam hamil sendiri. Bukan Allah yang membuat Maryam hamil. Allah menitipkan hadis yang Baik. Kita lihat. Oke. Buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Ya kan? Dia berusaha mengasingkan diri dari manusia dan menjadi untuk beribadah kepada Allah. 18. Dia siapa? Dia Maryam ya? Jika engkau takut kepada Allah, maka janganlah mendatangiku. 19. Jibril AS berkata, aku bukanlah manusia, namun aku adalah orang utusanmu. Dia mengutus untuk menyampaikan anugerah kepadamu anak laki-laki yang baik dan suci. Oke, Berarti yang datang 20-nya. Jibril, ya. Oke, 20-nya. Bagaimana mungkin aku punya anak? Betul. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuhku. Aku Oke. bukan seorang pelacur. Baik, betul. Jadi Maryam bingung. Bagaimana mungkin saya punya anak? Sedangkan tidak pernah seorang lelaki pun menyentuh saya. Dan saya bukan seorang pezina, bukan seorang pelacur. Ayat 21-nya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku agar kami menjadikan sebagian tanda kebesaranku bagi manusia rahmat Oke, dari kami. berarti siapa yang menyebabkan Maryam mengandung?
Itu kan suatu suatu kebesaran Tuhan Iya, berarti siapa yang membuatnya? yang membuat dia tidak ada dibuat siapa-siapa. Sulit ini, Risya. Hal itu adalah mudah bagi Tuhanmu. Siapa Tuhannya Maryam? Tanda kebesaran Tuhan. Iya, Tanda oke. Berarti yang membuat Maryam mengandung untuk menjadi tanda kebesarannya siapa? Tuhan. Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. baik. Perhatikan. Surat Az-Zumar ayat yang keempat tadi. Jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih. Setuju? Nah, sekarang Allah memilih Maryam. Untuk apa dia memilih Maryam? Masa untuk jualan bakso? Tidak. Tetapi untuk melahirkan anak yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Setuju? Ayat Az-Zumar ini bukan berarti hanya untuk Coba Maryam. baca dulu. Baca lagi Az-Zumarnya. Baca. Az-Zumar keempat. Baca. Hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dihendakinya antara cita-cita yang dipilihnya. Abang tahu nggak, ayat ini bisa tertuju untuk orang yang kehilangan anaknya, untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Itu loh. Karena Coba baca yang baik. Coba. Jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih sendiri. Setuju nggak? Dia akan pilih anak bagi dia. Kalau dia mau ngambil anak, dia akan pilih anak bagi dia. Setuju? Isa bukan anak, adalah melainkan utusan. Nabi Isa Oke, tidak baik. pernah Sekarang saya tanya. Dari mana? Dari mana Isa bisa masuk ke dalam rahimnya Maryam? Dari Allah atau dari Udin? dari Allah dan kebesaran Allah. Apa Oke. yang nggak bisa dari Berarti Isa anak daripada Allah. Setuju? ya, bahwa Isa tidak pernah Sulit saudara-saudara. Risya, Isa anak yang datang daripada Allah atau Isa anak yang datang daripada Udin? Sekarang saya tanya. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-17 itu dikatakan innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Rasul dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Anak laki-laki yang benar. Anak laki-laki yang suci itu datang dari siapa? jelas. Dia mengatakan saya utusan, bukan anak Tuhan. Itu bukan Isa yang berkata, itu Jibril yang berkata. Ketika Ruhana. Coba baca dari ayat 16-nya coba. Maryam 16, coba baca. Isa tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Coba baca surat Maryam ayat 16. Baca dulu. Bukanlah Nabi Muhammad, kisah Maryam dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Oke, ayat 17-nya. Lalu kami mengutus ruh kami, betul? Enggak, ayat 17 dia Coba ayat 16-nya baca sampai selesai dulu. Ayat 16-nya baca sampai selesai. Ceritakan Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ada ayat 16 itu. 17. Surat Maryam, dia beruzlah mengasingkan diri dari manusia dan menyendiri untuk beribadah kepada Allah. 17-nya. Itu ayat 17. Oke, 18-nya. Maryam terperanjat dan takut sebab melihat jelmaan Ibril. Dia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang maha pemurah daripadamu. Jika kamu seorang bertakwa kepada Allah, maka jauhkanlah diriku karena aku sudah memohon perlindungan kepada Allah. Oke. Berarti ada seseorang yang datang kepada Maryam, betul? Oke, apa kata orang tersebut yang datang betul, kepada Maryam tersebut? Apa omongan dia? Dia akan menitipkan roh janin ke dalam rahim Maryam. Oke, baiklah, walaupun itu katamu sendiri, tapi dalam Al-Quran berkata begini, sesungguhnya saya ini.
adalah salah satu kebesaran kami. Ya, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Dan salah satu bentuk Oke. kebesaran kami. Anak laki-laki yang suci itu datangnya dari Udin atau dari Allah? Dari Maryam dan Allah yang memberi anak itu. Oke, datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah. Datangnya yang dari diangkat oleh Allah. Maryam. Berarti Isa adalah anak yang dari Allah. Setuju? Anak dari Maryam. Sulit ini, sulit. Maryam itu hanya tempat untuk melahirkan sosok Isa. Isa itu gini loh. Isa gini, apakah Maryam berhubungan badan? Sebentar. Apakah Maryam berhubungan badan dengan laki-laki? Tidak. Oke, berarti anak laki-laki itu datangnya dari Allah, betul? Betul. Nah, berarti Isa itu anak yang dari Allah. Setuju? Kita semua dari Allah, Bang. Isa dulu. Jangan kita semua. Ini Isa, dengar. Isa adalah seorang anak yang datang dari Allah dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Setuju? Enggak, dari Maryam. Anak Isa adalah anak dari Maryam. Berarti Maryam kawin. Tidak, Maryam tidak kawin. Sulit ini berat. Isa anak Risha, saya cuma mau bilang sama kamu begini, Risha. Saya harus mengembalikan kamu ke dalam surat Az-Zukhruf. Yesus mengatakan bahwa dia anak Tuhan, dia mengklaim diri dia anak Tuhan. Saya mau tengok apa Itu loh, Al-Qur'anmu tadi sudah bilang, Risha, bahwasanya Isa itu adalah anak yang daripada Allah. Anak dari Allah disebut Isa bin Allah, Isa anak Allah. Gimana sih? Dia yang mengatakan mengklaim Isa adalah anak saya, tapi Risha, saya tanya sama kamu. Betul Anak tidak, Allah. Risha? Betul tidak kamu adalah anak dari bapakmu? Betul atau tidak? Betul. Anak yang dapat- Berarti Risha, taruhlah nama bapakmu misalnya Usman. Anggap nama bapakmu Usman. Berarti Risha binti Usman. Setuju? Oke. Isa adalah anak yang datang dari Allah, dititipkan atau ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Itu tadi yang kamu katakan. Setuju? Oke, berarti Isa adalah anak yang daripada Allah. Setuju? Anak yang dititip Iya, dari siapa dia? Datangnya dari siapa? Dari Allah atau dari Udin? Bang, kita semua makhluk hidup ini dari Allah, Bang. Jangan semua dulu, Isa dulu. Jangan semuanya, Isa dulu. Isa datangnya dari siapa? Dari Allah dititip. Oke. Dari Allah. Oke. Isa datangnya dari Allah. Kalau kamu dikatakan Risha datangnya dari Usman, berarti Risha anak daripada Usman. Berarti Risha binti Usman. Berarti Isa bin siapa? Bin bapak saya. Isa. Isa tidak ada bin. Sulit ini saudara-saudara, sulit. Oke lah, Risha, saya nggak mau memaksakan. Gini, saya cuma mau bilang sama kamu begini. Risha. Bang. Oke, di agama mungkin seperti ini ya. Saya tanya, di ayat mana bahwa Yesus pernah mengklaim bahwa dia anak Tuhan? Injil ayat berapa? Baik. Kamu ingin berkata di mana Yesus berkata bahwasanya dia adalah anak Tuhan. Baik. Jadi ada sebuah diskusi yang sangat penting. Ini saya sebut sebagai siapa Yesus, kata Yesus. Baik. Sekarang berdasarkan agama, Baik. Bang, Injil kita, berdasarkan kitab. Baik. Jadi teman-teman, banyak orang Muslim bertanya kepada Kristen, Yesus itu siapa? Jadi jawabannya, siapa Yesus? Kata Yesus sendiri. Perhatikan. Jadi kita itu jangan katanya, tapi harus kata Tuhan Yesus sendiri. Nih.
Di dalam Markus pasal yang ke-16 ya, dalam Injil Markus pasal yang ke-16, tapi akan saya baca satu perikop saja. Saya balikan kamera saya. Oke. Baik. Nih ya, Ya ayat berapa Bang sih boleh buka di sini? Markus, Injil Markus pasal yang ke-16. Pasal 16 ya. Markus pasal. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-13 ya. Kita mulai dari ayat 13. Nih. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu merujuk kepada Yesus ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Simon Petrus ini adalah murid yang sangat menonjol ya. Bahkan dia itu adalah seorang kepala gereja pertama. Ya, pemimpin jemaat yang perdana nih. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Ini kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini jelas nih, ya, pernyataan Yesus sendiri. Siapa Yesus? Kata Yesus, Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Gitu. Nah, coba saya pengen kamu baca lagi surat Az-Zumar. Sebentar, baca surat Az-Zumar tadi, ayat yang ke ini. Az-Zumar ayat yang keempat tadi. Saya pengen itu penutupnya dari diskusi kita. Tanya ke muridnya, lalu muridnya yang mengatakan Yesus anak Allah. Berarti bukan Yesus yang mengatakan bahwa Yesusnya anak Allah, bukan dia mengatakan dirinya ini. Ya, apa kata Tuhan Yesus kepada Simon? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang menyatakan diri, bukan engkau yang menyatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga lah yang menyatakan itu kepadamu. Itu jelas bahwasanya Yesus adalah Sang Mesias, anak Elohim yang hidup. Sekarang nih. Menurut surat Az-Zumar, saya bacakan ya. Sebentar, Risha, kamu jangan mengeraskan hatimu. Menurut Muhammad, akal wanita itu hanya separuh. Separuhnya lagi nggak tahu kemana. Kemungkinan digondol sama tikus. Bentar. Nih, saya akan bacakan kepada kamu ya. Surat Az-Zumar, ayat yang keempat. Nih ya. Biar kita jangan berdebat kusir terus. Perhatikan. Oh, surat Az-Zukhruf ayat 81 tadi. Coba gimana? Az-Zukhruf 81, baca. Baca surat Az-Zukhruf 81 tadi, tolong. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah anak itu. Nah, jadi terbukti bahwasannya Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, yaitu Yesus, dan kalian wajib menyembahnya seperti kata Muhammad. Ya, itulah pesan saya kepada kamu. Abang enggak. Berarti gini Bang, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya anak Tuhan kan? Begini. Apa sih pengertian Tuhan itu? Tuhan itu kan Tuan. Tuhan sama Tuan itu kata yang sama. Yaitu sesuatu yang kepadanya kita menundukkan diri, menaklukkan diri untuk mengikuti apapun katanya. Contoh. Risa, kalau kamu taat, takluk, tunduk, patuh, mengikuti iblis, menurut Al-Quran, maka iblis itulah yang menjadi Tuhanmu, yang menjadi tuanmu. Kenapa? Karena kamu menyerahkan ketaklukan dan ketundukanmu kepada sang iblis. Nah, kalau pertanyaanmu, apakah Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Iya. Karena kita wajib menaklukkan diri, taat, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata dia.
Nah, masalahnya kamu sebagai muslim, kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan dan ketaklukanmu mengikuti apapun katanya, mengikuti Muhammad. Makanya menurut perspektif Al-Quran dan Alkitab, kamu menuhankan Muhammad. Bagaimana cara kamu menuhankan Muhammad? Yaitu dengan cara menundukkan dan menaklukkan diri kamu kepadanya, sehingga apapun kata Muhammad, kamu harus kerjakan. Tapi kalau menurut saya Tuhan dan Tuhan itu berbeda, Bang. Kalau Tuhan itu zat yang sempurna yang memberikan Baik, ekspresi kepada itu terjemahan. Itu terjemahan. Di dalam bahasa Arab, masalahnya begini Resya. Quran tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Mereka ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani. nanti Di dalam bahasa Arab tidak ada kata Tuhan, Resya. Resya, di dalam bahasa Arab ada nggak huruf T-U-H-A-N? Ada nggak? ini tuh Yesus itu Tuhan atau tidak? Atau hanya utusan atau hanya anak? Resya, tadi kan saya sudah bilang sama kamu, Resya, Yesus itu Tuhan, Bapa di surga itu Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di dalam agama Islam, Muhammad itu Rob, Allah itu Rob, dua-duanya juga Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena kamu patuh tunduk takluk kepadanya. Kamu nggak nyambung-nyambung, Resya. Resya, coba kamu jawab singkat dulu nih, Resya. Gini. Ada nggak huruf Tuhan? Gini, coba gini aja. Kamu buka Al-Quran, gini. Ketika kamu buka Al-Quran, ada nggak di situ huruf T-U-H-A-N? Ada nggak? Gini. Sekarang saya bertanya, bagaimana dalam kehidupan ada dua Tuhan? Dalam rumah tangga aja ada dua kepemimpinan aja, itu sulit loh. Terus bagaimana dengan Lukas ayat 4 yang Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia adalah engkau berbakti. Pertanyaan yang mantap. Pertanyaan yang bagus. Di dalam rumah tangga saja, kalau ada dua Tuhan, dua pemimpin, maka itu akan kacau balau. Nanti Tuhan yang satu sama Tuhan lainnya berbeda pendapat, gontok-gontokan. Perhatikan. Jadi, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang, yang diutus oleh Bapa di sorga. Lalu, apakah Tuhan Yesus dengan Tuhan Bapa di sorga gontok-gontokan? Ini jawabannya. Perhatikan. Jawabannya ada, nih. Makanya Alkitab kami ini mengajarkan tauhid. Nah, cuman banyak orang yang bikin agama Kristen itu jadi nggak tauhid. Nih, saya tunjukkan. Saya balikan kepada kamu ya. Ini jawabannya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Sebentar. Berarti kalau Isa itu utusan, Bang, berarti betul yang dikatakan Islam bahwa Isa itu hanya utusan, bukan anak Tuhan. Ulang-ulang lagi. Gimana sih kamu, Risa? Kok jadi balik-balik lagi ke situ? Bilang tadi barusan dia utusan. Ya, berarti betul lah dalam Islam kan memang dia utusan. Bukan anak Tuhan. Baik, saya akan tunjukkan ya sebentar. Nih ya. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Teman-teman bisa bantu saya, kadang-kadang saya kalau nginget ayat ini agak sedikit lupa loh ya. Terus ayat berapa, Bang? Sebentar. Sabar. Sesuatu kaki, bentar ya. Iya. Oke, 1 Korintus pasal yang 15 ayat 27 ya. Nih. Korintus pasal 1 Korintus 15 ayat 27. Korintus 15 ayat 27. 15 ayat 27. Nih, apakah Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, maka akan gontok-gontokan seperti katamu? Enggak. Nih, saya balikan ya. Nih, perhatikan. Ya. Nih.
Saya akan baca ayat sebelumnya ya. Nih, saya akan baca ayat sebelumnya biar kita nggak kehilangan konteks. Intinya itu di 27. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini Yesus ya. Karena ia Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya Yesus di bawah kakinya Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut atau kematian. Jadi musuhnya manusia itu yang terakhir itu adalah kematian, dan itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Perhatikan. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di bawah kakinya, kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi maksudnya begini, segala sesuatu itu harus ditaklukkan, ditundukkan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya dengan perantaraan Yesus, semua makhluk di bumi ini bertekuk lutut. Maka ketika semua itu sudah terjadi, maka Yesus akan membawa semua manusia yang telah ditaklukkannya itu kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus itu adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Begitu. Jadi Yesus dan Bapa di surga nggak gontok-gontokan. Justru Yesus melakukan kehendak Bapa di surga. Yang gontok-gontokan itu Allah sama Muhammad. Allah bilang di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Muhammad ngomong, boleh bohong. Nah, gontok-gontokan. Jadi pertanyaan saya di ayat Korintus ini, apa yang ditaklukkan? Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Kenapa ketika dia disalib sama Yahudi, kenapa dia tak bisa menaklukkan Yahudi itu? Bagaimana? Loh, dia menaklukkan itu dengan cara bangkit mengalahkan maut. Gimana? Apa yang mengalahkan maut? Bukannya mati itu. Baik, Itu sekarang begini. Baik, sekarang kita harus gunakan bahasa-bahasa sederhana. Perhatikan. Kalau orang mati, misalnya Muhammad mati. Sampai sekarang dia masih mati, masih meninggal. Setuju? Iya. Oke. Yang menang Muhammad atau kematian? Sekarang Muhammad meninggal kan? Artinya Muhammad sebentar. Tenang Risha. Begini Risha. Artinya maut, kuasa kematian atau kuasa maut itu masih menginjak lehernya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad tidak bisa bangun. Karena apa? Karena tenang Risha. Tenangkan dirimu Risha. Tenangkan dirimu. Risha, tenang. Risha, ketika Muhammad meninggal, bisa. Saya tanya sama abang lah, bagaimana cara dia menyelamatkan umatnya sementara dia menyelamatkan diri sendiri aja dari beberapa dia bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka nasib kami sama seperti kalian, mengikuti orang mati di kuburan. Risha, yang dilakukan Yesus apa? Kamu jangan kemana-mana dulu Risha. Pokok bahasan kita adalah bahwa kematian itu telah ditaklukkan oleh Yesus. Sehingga Yesus menaklukkan yang namanya maut dan kerajaannya. Kematian dan kuasa. Kematian, makanya di dalam Injil, hai maut, di manakah sengatmu? Makanya maut tidak berkuasa atas Yesus, makanya Yesus bangkit. Sementara maut berkuasa atas Muhammad, makanya Muhammad masih di kuburan. Makanya saya bilang sama kamu Risha, ayo Risha, datang kepada Dia yang mengalahkan maut. Karena orang yang mengalahkan maut tersebut, yaitu Yesus, adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada yang hidup, dipimpin oleh yang hidup, menjadikan yang hidup sebagai junjungan pemimpin kita supaya kita taat, patuh, tunduk kepadanya. Jangan ngikutin orang mati di kuburan.
Kurang bagaimana saya menjelaskan kepada kamu, Risha? Kurang bagaimana? Jadi kenapa orang Kristen sama orang-orang apa lah, kenapa nggak mati di salib aja, kenapa harus mati di kuburan? Ini susah ini, Risha. Risha, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Barang siapa, Risha, sebentar Risha. Salib, dengar, Risha tenang. Seorang Kristen yang sejati itu harus memikul salibnya. Tetapi salib itu bukan berbicara mengenai kayu. Salib itu berbicara mengenai penderitaan. Karena zaman sekarang tidak ada lagi hukuman salib. Zaman sekarang itu hukumannya itu cobaan dan godaan itu, contohnya misalnya dipersekusi sama orang muslim. Misalnya kalau ketemu sama misalnya si pendebat-pendebat muslim katanya darah saya dihalalkan. Ya kan? Awas kamu, kalau ketemu sama saya kamu saya borokkan. Nah, itulah salib yang harus saya pikul. Kenapa? Karena kalau misalnya ketemu dengan mereka, katanya mereka itu, videonya udah saya upload tuh. Awas kamu ya kalau ketemu dengan saya. Nah itu. Berbicara tentang salib itu jangan kamu kecilkan saja kayu balok seperti itu. Itu zaman dulu. Karena sekarang udah nggak ada lagi hukuman salib. Hukuman yang sekarang itu adalah yang diderita oleh umat Kristen adalah penindasan-penindasan. Contohnya mau ke gereja sama orang muslim dihalang-halangi, dipasangin toa gede-gede, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, orang mau ke gereja tapi diganggu-ganggu. Itulah salib yang harus dipikul oleh orang Kristen. Dan ketika orang Kristen memikul salib, satu, tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu. Makanya seperti itu. Kekristenan itu tidak boleh membalas kejahatan. Bahkan kepada orang yang memusuhi kamu sekalipun. Kamu harus berdoa dan meminta berkat. Memberkati orang-orang yang menganiaya kamu, membenci kamu, memusuhi kamu. Beda dengan Islam. Orang nggak salah saja, kalau ketemu Yahudi dan Nasrani suruh pepet di jalan. Jadi Risa, saya rasa tidak perlu panjang lebar. Kalau sekarang kamu mungkin masih berkeras. Gini Risa. Nanti Di gereja ada loh yang makan tubuh dan darah Kristus. aduh Risa, satu-satu lah Risa. Nanti kemana-mana Risa, kemana-mana. Udah gini aja. Begini, kamu tonton dulu gini Risa. Ini kamu lihat video-video saya. Penjelasan saya itu udah semua. Gimana nih makan tubuh dan darah, itu sudah saya jelaskan semua. Nggak usah banyak-banyak dulu. Intinya begini. Pertama-tama, kamu harus... Dia yang buat dan sama Yesus. Benar kan? Benar Ya udahlah, kan? Risa. Saya rasa jangan banyak-banyak dulu. Nanti kamu banyak melawannya. Saya sarankan kepada kamu banyak belajarnya dulu sajalah ketimbang melawannya, oke? Kamu tinggal jawab lagi pertanyaan saya kalau saya salah. Kalau sekiranya saya salah, aku tinggal jawab. Karena kan memang betul yang saya bilang. Risa, nanti kebanyakan Risa. Kamu saja yang itu dulu saja. Nanti kebanyakan kemana-mana. Kamu bilang kan. Kita besok lagi. Ini saya mau rehat dulu. Saya rehat dulu ya. Yesus memikul salib. Salib itu kan Yesus dipaksa memikul yang dibuat oleh orang Yahudi. Bukan Yesus yang menginginkan dia mati di salib itu. Risa, itu sudah saya jawab. Siapa yang menginginkan supaya Yesus disalib? Siapa yang menginginkan supaya Yesus ditelanjangi, dibunuh, digebukin seperti itu? Siapa yang menginginkan? Diarak seperti itu. Diarak di tengah-tengah masyarakat. Dibawa di bukit, di kayu, dipancung, digantung di sana, di atas kayu salib. Siapa yang menginginkan itu? Banyak orang Kristen katanya yang menginginkan itu Bapa di surga. Katanya. Begini. Itu kemarin itu kontroversial itu. Itu statement saya yang sangat kontroversial di 2025. Begini, keinginan untuk menyalibkan Yesus, keinginan untuk membunuh Yesus, keinginan untuk mempermalukan Yesus, mengarak dia di tengah jalan, di pasar, di ini, itu adalah keinginan daripada si jahat. Tetapi apakah Yesus membalasnya? Tidak. Bahkan di atas kayu salib dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya maksudnya tadi dia Tuhan.
Kenapa tak dia aja membuat orang itu tobat atau turunkan di Tuhan, sana? ketika kamu mengatakan Tuhan itu, apakah itu Bapa di sorga? Kalau ketika kamu mengatakan Tuhan di dalam pikiranmu Bapa di sorga, saya setuju dengan kamu bahwa Yesus bukan Bapa di sorga. Tapi Kalau kamu, intinya tenang. Ketika kamu mengatakan Tuhan, kata Tuhan itu kamu maksud adalah Bapa di sorga, saya setuju dengan kamu bahwa Yesus bukan Tuhan di situ. Maksudnya Tuhan Bapa di sorga. Masalahnya banyak orang tidak tahu Tuhan itu apa. Tuhan itu adalah title, gelar. Itu bisa disematkan kepada siapapun. Kalau kamu takluk tunduk kepada iblis, maka iblis itu jadi Tuhanmu. Itu ada loh ayat di dalam Al-Quran. Apakah Isa itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan, dia hanya utusan. tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, maksudnya tidak pernah mengaku bahwa dirinya Bapa di surga, betul? Tidak Saya setuju pernah dengan kamu itu. Ya, dia Tuhan gitu. Berarti yang benar dong yang saya bilang tadi. Ya belajar dulu Risa ya. Risa, kamu belajar dulu. Nanti kalau kamu udah banyak belajar, baru kamu ngobrol sama saya lagi, oke? Setuju? Tapi kalau orang Kristen nggak perlulah berbuat baik ya, karena kan dosanya udah ditanggung sama Tuhan, udah disebutkan sama Yesus kan. Risa, barang siapa menjadi milik Yesus, maka dia melakukan perintah-perintah Yesus. Bagaimana kamu katakan, orang Kristen tidak perlu lagi berbuat baik. Orang Kristen, dosanya udah ditebus, jadi bikin kejahatan nggak apa-apa. Risa, kalau kamu menjadi milik suamimu, apakah kamu berkuasa? Sebentar, colong dengerin saya. Kalau kamu menjadi milik suamimu, apakah kamu berkuasa lagi atas tubuhmu itu sendiri? Kamu bisa menyerahkan tubuhmu kepada siapapun yang kamu mau? Kalau kamu suami dari orang, bisa nggak? Enggak. Baik, seperti itu juga orang-orang Kristen. Kami adalah umat yang sudah ditebus, dibayar oleh darah yang mahal. Maka hidup kami, tubuh kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik dari yang empunya kami, yaitu Yesus. Nah, kalau kami milik Yesus, maka kami mengikuti perintahnya. Bagaimana mungkin kami milik Yesus tapi kami berbuat jahat? Yang seperti itu agama Islam. Nih, perhatikan. Kalau kamu agama Islam, Risa, kamu itu masuk surga walau kamu mencuri berzina. Perhatikan. Perhatikan ya. Coba dengar. Ini bukan kata saya, perhatikan. Ini kata Muhammad, perhatikan. Di mana? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, Ya, itu masuk surga. Itu ajaran agamamu. Di dalam ajaran agamamu, makanya mencuri berzina masuk surga. Yang penting mengucapkan syahadat. Aduh. Itu kata saya. Enggak, ketika Udah, Risa, kamu gini saja. Pesan saya sama kamu gini, sebentar. Risa. Itu dimaafkan. Risa. Itu berarti Risa, pesan saya sama kamu begini. Ini video kita. Risa, tenang. Risa, ini saya sudah mau istirahat. Gini, video ini. Aduh, Risa, video ini saya simpan. Astaga. Risa, tenang, Risa gini. Risa, tenang. Kita bisa lanjut lagi diskusinya. Nanti kamu turunkan dulu emosi kamu. Saya tunggu kamu di lain kesempatan. Hari ini saya mau istirahat dulu karena saya udah capek, Risa. Saya mau istirahat dulu. Nanti kamu diskusi lagi dengan saya. Kamu tonton lagi nanti video ini ya. Saya simpan di link di YouTube saya. Linknya ada di profil. Oke? Istirahat dulu, Riva. Istirahat dulu. Teman-teman, nanti kalau kita tanggapin terus nggak kelar-kelar.